Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di logaritma. Hari ini akan dibahas mengenai persamaan logaritma, yang mana persamaan logaritma ini merupakan suatu persamaan yang memuat variabel. Jadi persamaannya persamaan logaritma gitu ya. Fungsinya fungsi logaritma, tapi logaritmanya ini dia mengandung variabel. Kalau kemarin kayak misalkan kalau kemarin mah kita punya 2 log 3 gitu ya, atau berapa gitu kan, berupa angka gitu. Numerus atau bilangan pokok maupun numerusnya gitu, dia berupa angka. Nah, kalau di persamaan logaritma ini, dia fungsi logaritma yang sudah dibahas sebelumnya, grafik dan fungsi logaritma. Tetapi dia fungsinya ini dia mengandung variabel seperti yang kemarin. Nah, variabel ini bisa ada di bilangan pokoknya atau basisnya. Ya, bilangan pokok atau basis. Atau bisa juga si variabel ini nanti ada di numerusnya. Ya, jadi kalau kita punya A log B gitu ya, yang ini yang disebut basis, yang B-nya yang disebut BA gitu ya. B-nya yang disebut numerus, yang belakang itu numerus. Paham ya? Sudah pernah dibahas itu waktu pertama kali kita bahas logaritma. Nah, sekarang udah saya tuliskan di sini ya, saya berikan gitu ya. Nah, di sini itu merupakan jenis-jenis persamaan logaritma, bentuk-bentuk dari persamaan logaritma dan penyelesaiannya. Nah, untuk yang A ini ya, yang A ini yang A ya. A log fx sama dengan A log P. Nah, kita lihat di sini. A sama A. A-nya sama ya kan, basisnya sama gitu. Kita lihat di sini. A sama A. Nah, ini sama gitu ya. Sama. Yang berbeda di sini, yang satu fx, yang satu P. Berarti artinya untuk yang pertama ini dia punya si basisnya sama gitu ya. Bilangan pokok atau basisnya basis sama, tapi numerus berbeda. Numerus tidak sama gitu ya. Basis sama, numerus tidak sama. Maka syarat nilainya itu fx sama dengan P, tapi ada syaratnya dulu. Syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama syarat yang harus terpenuhi adalah ini. A lebih dari 0 ya. Syaratnya apa? A lebih dari 0. Ini syaratnya. Kemudian A-nya tidak sama dengan 1. Kemudian fx dia harus lebih dari 0. Ini syarat. Syarat. Ya, ini tuh syarat. Maka penyelesaiannya, ya hasilnya adalah fx sama dengan P. Nah, fx sama dengan P ini yang merupakan hasil. Ya, itu untuk yang pertama. Jadi hasilnya ada di sini nih. Oke, warna. Oke, benar. Hasilnya itu ada di sini. Fx sama dengan P. Ya, fx sama dengan P. Yang ini syaratnya. Ini syaratnya. Nah, ini syaratnya, ini hasilnya. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, sekarang kasus yang kedua. Kita lihat kasus yang kedua di sini. A log fx, A log gx. Masih sama ya. Ini masih sama basisnya. Kemudian ini. Numerusnya berbeda, tetapi numerusnya yang satu dua-duanya fungsi yang berbeda. Ini berarti basisnya sama gitu ya. Basisnya sama berupa angka atau konstanta. Kemudian numerus tidak sama tapi dalam bentuk fungsi. Kalau ini dalam bentuk konstanta. Ya, ini masih sama basisnya sama-sama bilangan, numerusnya berbeda, yang satu tadi konstanta, yang kedua ini dia berupa fungsi. Maka di sini ada syaratnya. Syaratnya itu yang pertama masih sama, A-nya lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1. Ini mah basic ya. Basic kalau misalkan logaritma itu bilangan pokoknya lebih dari 1, lebih dari 0, sorry. Kemudian fx-nya dia juga harus lebih dari 0. Kemudian gx-nya juga harus lebih dari 0. Jadi fungsinya itu harus lebih dari 0. Ini syaratnya dulu yang harus terpenuhi. Maka hasilnya adalah fx sama dengan gx gitu ya. Ini hasil. Oke. Itu yang kedua. Atau langsung aja lah saya highlighter di sini ya. Fx sama dengan gx. Hasilnya syaratnya A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kemudian yang kedua, basisnya berbeda ya. Basisnya berbeda.
yang ini, ya warna kuning. Basis beda ya. Numerus sama. Kebalikannya ya, numerusnya yang sama. Maka syaratnya adalah ini. Nah, ini dia. Ini syaratnya. Syaratnya A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1. Kemudian A tidak sama dengan B. Nah, maka hasilnya ini. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil fx sama dengan 1, gitu ya. Nah, kemudian yang D. Yang D ini sama ya. Ini sama-sama hx. Kemudian fx sama dengan gx-nya beda. Berarti di sini basis sama gitu ya. Basis sama fungsi. Basis sama fungsi. Kalau tadi kan basis sama konstanta. Ini fungsi, kemudian numerusnya beda. Numerus tidak sama dengan atau beda fungsi gitu ya. Tidak sama dengan fungsi atau beda fungsi. Nah, maka syaratnya adalah ini ya. Syaratnya adalah hx-nya lebih dari 0, hx tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0, dan gx-nya lebih dari 0. Nah, ini adalah syarat. Kemudian hasilnya yang ini. Fx-nya sama dengan gx. Hasil, gitu ya. Nah, yang kelima fx sama dengan gx. Nah, kalau ini dia, ini nih tidak sama. Ya, tidak sama. Yang ininya sama. Oke, numerus sama, tapi basisnya berbeda. Kebalikin yang tadi, basisnya berbeda, yang ini numerusnya sama. Maka syaratnya adalah ini, hx lebih dari 0, fx sama dengan gx, kemudian fx lebih dari 0, fx tidak sama dengan 1, dan gx lebih dari 0. Oh, sorry, maaf. Saya salah. Maka di sini syaratnya adalah yang pertama hx-nya lebih dari 0. Kemudian fx lebih dari 0. Fx tidak sama dengan 1, gx lebih dari 0, dan gx tidak sama dengan 1. Ini syarat ya. Ini semua syarat. Syarat. Nah, yang ini hasil. Hasilnya adalah fx sama dengan gx ya. Jadi yang tidak sama itu kita sama dengan kan, gitu ya. Tapi syaratnya harus terpenuhi dulu tadi. Si hx-nya lebih dari 0, fx-nya lebih dari 0, gx-nya juga lebih dari 0, fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 1. Itu syarat syarat basis lah. Syarat si basis itu dia harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian yang f itu dia bentuk kuadrat ya. Kalau bentuknya kuadrat seperti ini, maka kita permisalkan dulu. Misalin si log x-nya ini sebagai variabel tertentu. Boleh x, enggak boleh x lagi karena di sini ada x-nya. Jadi variabel yang lain selain x, misalkan y atau p juga boleh, r boleh, t juga boleh gitu ya. Atau p biasanya sering, terserah, bebas. Setelah dimisalkan kan jadi membentuk persamaan kuadrat nih. Setelah membentuk persamaan kuadrat, nih bentuk persamaan kuadrat. Setelah bentuk persamaan kuadrat kita faktorin ya. Ini kita faktorin sampai diperoleh nilai y. Setelah itu dapat nilai y-nya berapa, substitusikan lagi yang kita misalin tadi. Log x-nya, misalkan nanti dapat x min 2 x plus 3. Berarti kan di sini x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, x-nya itu diganti lagi, y. Nah, y-nya itu kita ganti lagi jadi a log x, berarti ntar a log x sama dengan 2, kayak gitu ya. Langsung aja ke contoh biar lebih paham ya. Cuma ini diinget-inget aja ya. Sekian video pembahasan kali ini. Kita untuk kelanjutannya pembahasan soal ada di video berikutnya ya. Silakan disimak. Nah, ini dia. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.